Kasih itu rela berkorban. Kasih itu menginginkan yang dikasihi mengalami keselamatan, tidak terhilang selama-lamanya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, selama pandemi COVID-19, kita sepertinya punya musuh yang begitu berat. Tetapi kita tidak tahu wujudnya seperti apa, karena memang virus itu tidak bisa dilihat secara kasat mata tanpa dengan alat yang memadai. Tetapi itu nyata bahwa sungguh-sungguh kita ada musuh yang mengancam seluruh keluarga kita. Begitu banyak orang yang sudah meninggal karena pandemi ini. Situasinya serba tidak menentu. Kadang-kadang sudah mulai baik, tapi kadang-kadang mulai naik lagi. Ada musuh yang tidak kelihatan, yang membuat banyak orang mengalami ketakutan. Tetapi ada juga yang coba mengabaikannya karena dia tidak percaya. Saudara-saudara, dalam hidup ini juga sebenarnya seperti itu. Kita memiliki musuh yang tidak kelihatan, yang sifatnya rohani. Tetapi itu sesuatu yang sangat nyata. Ada dua hal yang sebenarnya menjadi musuh kita, yang tidak kasat mata, tetapi itu nyata. Yang pertama adalah dosa. Kekuatan dosa itu mengancam manusia sedemikian rupa sehingga manusia seringkali mengalami kekalahan yang sangat telak sekali. Dan yang kedua adalah iblis. Iblis makhluk jahat yang tidak terlihat tetapi nyata. Dia sesuatu yang nyata dan menjadi musuh utama kita. Saudara-saudara, saat ini kita akan melihat bahwa situasi buruk yang dihadapi manusia dalam peperangan rohani melawan dosa dan melawan iblis, ternyata ada satu pengharapan, ada satu janji yang Tuhan berikan kepada kita. Janji itu ada di Kejadian pasal 3 ayat 13. Saya akan bacakan untuk kita semua. Kejadian pasal 3 ayat 15. Di sana ditulis seperti ini. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Saudara-saudara, kalau kita pelajari pasal 3 secara lengkap, setelah manusia jatuh dalam dosa karena digoda oleh iblis, manusia mengalami situasi yang sangat buruk dalam hidupnya. Ada beberapa yang dinyatakan, misalnya di ayat 8, ayat 24, di situ dikatakan kerusakan pertama, situasi buruk pertama yang dialami oleh manusia adalah keterpisahan, hubungan yang rusak dengan Tuhan. Ketika iblis menyerang manusia dan akhirnya manusia jatuh dalam dosa, maka hubungan manusia dengan Allah, Sang Pencipta, menjadi rusak. Manusia sembunyi dari Allah, kemudian bahkan akhirnya Allah menghalau mereka dari Taman Eden. Jadi ada jarak antara manusia dengan Allah. Inilah yang disebut dengan kematian rohani. Keterpisahan manusia dengan Allah yang menciptakannya. Hal buruk yang lain adalah kerusakan hubungan dengan orang lain. Itu pertama kali Adam dan Hawa itu bertengkar. Mereka saling menyalahkan satu sama lain atas kesalahan, atas dosa yang mereka lakukan. Padahal dua-duanya lakukan kesalahan. Tetapi mereka tidak mau bertanggung jawab dan saling menyalahkan satu sama lain.
Tidak ada yang lebih buruk dalam keluarga ketika ada kesalahan, ketika ada masalah, bukannya tanggung jawab, tetapi saling menyalahkan satu sama lain. Ini situasi yang sangat buruk dalam sebuah relasi, terutama dalam keluarga. Yang ketiga, kerusakan gambar diri dan jiwa manusia. Mereka melihat dirinya dengan cara yang salah, makanya karena merasa malu dengan dirinya, Adam dan Hawa coba menutupi rasa malunya dengan menyematkan daun ara. Saudara-saudara, dosa, peperangan rohani yang dilancarkan iblis dalam hidup manusia itu selalu merusak gambar diri. Manusia tidak bisa menerima dirinya sendiri, malu dengan dirinya sendiri. Dan cara yang dilakukan manusia dari dulu sampai sekarang apa? Menutupi rasa malunya dengan baju, dengan pakaian. Semakin orang malu dengan dirinya, dia semakin dandan habis-habisan. Dia semakin coba menutupi hal-hal yang sebenarnya rasa malu di hati itu dengan hal yang lahiriah. Tidak hanya itu, secara emosional mereka mulai bermasalah. Rasa malu sendiri adalah emosi negatif, tetapi mereka juga mengalami yang namanya ketakutan. Takut ditolak orang, takut tidak dihargai orang, takut tidak diterima oleh orang lain, takut tidak menjadi seseorang yang membuat dia nyaman. Ada kegalauan dengan dirinya, emosinya pasang surut. Dan tentu saja ada penderitaan jasmani. Perempuan itu akan melahirkan dan merasakan kesakitan. Laki-laki itu akan berjerih lelah untuk mendapatkan penghasilannya. Saudara, ini bicara tentang penderitaan jasmani. Bagaimana orang mulai merasakan namanya penyakit, rasa sakit. Orang merasakan namanya penderitaan secara jasmani, kesulitan secara ekonomi, kesulitan untuk menjalani hidup ini. Itu situasi buruk yang dialami oleh manusia. Karena manusia terpisah dari Allah. Situasi buruk itu ada terus-menerus karena apa? Karena iblis ternyata terus melancarkan serangan kepada manusia. Tetapi dalam kondisi yang seperti itu, bukan berarti manusia tidak punya pengharapan. Kasih Allah kepada manusia tidak pernah berkurang. Kasih Allah kepada manusia tidak ditentukan apakah manusia sempurna atau tidak. Kasih Allah kepada manusia tidak ditentukan oleh bagaimana manusia. Karena Allah adalah pribadi yang kekal, kasihnya tidak pernah berubah. Dalam kasihnya itulah kemudian Allah memberikan janji yang sudah kita baca tadi. Mari kita lihat janji yang Tuhan nyatakan apa? Keturunannya akan meremukkan kepalamu. Saudara-saudara, janji Tuhan kepada manusia yang berdosa, yang hidupnya selalu dalam situasi buruk apa? Akan ada juru selamat yang lahir dari seorang perempuan. Saudara-saudara, perempuan yang dimaksud waktu itu adalah Hawa. Tetapi ini sebuah nubuatan, sebuah janji Tuhan ke masa depan. Keturunan yang dimaksud, yang lahir dari seorang perempuan itu adalah Yesus Kristus. Yang dalam bulan ini kita akan merayakan kelahirannya. Yesus Kristus adalah Allah yang berinkarnasi menjadi manusia. Dalam wujud manusia sama seperti kita. Melalui rahim seorang perempuan. Tanpa sedikit pun andil seorang laki-laki. Karena Maria yang kemudian nanti dipakai menggenapi janji ini. Maria, perempuan yang dipakai Tuhan itu, akan hamil oleh Roh Kudus. Jadi Yesus adalah penggenapan dari janji yang Tuhan nyatakan kepada Adam dan Hawa, kepada manusia pertama yang jatuh dalam dosa, yang hidupnya mengalami kerusakan, hidupnya dalam situasi yang buruk setelah itu.
dalam semua aspek hidupnya. Yesus Kristus adalah penggenapan janji itu. Maria adalah perempuan yang dipakai Tuhan untuk menyelamatkan manusia. Saudara-saudara, kalau kita melihat film yang sangat terkenal, The Passion of the Christ, tahun 2004 ya, Mel Gibson menggambarkan sesuatu yang walaupun tidak tertulis di dalam Alkitab, tetapi menjadi sebuah visualisasi tentang hal ini. Ketika Yesus sedang berdoa di Taman Getsemani, kemudian Yesus berkata, "Bukan kehendakku Bapa, tetapi kehendakmu yang jadi." Setelah berkata seperti itu, Yesus berdiri. Kemudian iblis melepaskan ular, merayap ke dekat kaki Yesus. Di film itu digambarkan kemudian Yesus mengangkat kakinya dan menginjak kepala ular. Tetapi ular itu menggigit tumit Yesus. Saudara, ini bahasa perfilman. Di Alkitab tidak ada tertulis seperti itu. Tetapi kalau kita melihat dari Kejadian 3 ayat 15, itu sebuah visualisasi yang sangat jelas bahwa ular itu akan menggigit tumit Yesus, tetapi Yesus akan meremukkan kepalanya. Jadi saudara-saudara, kalau saudara sudah percaya Yesus Kristus, tetapi saat ini saudara mengalami keraguan akan imanmu oleh berbagai situasi, mungkin situasi ekonomi, mungkin saudara sedang kecewa dengan seseorang Kristen yang lain, atau saudara sedang kecewa, kepahitan dengan orang tuamu, sehingga engkau mulai meragukan iman yang selama ini engkau percayai, karena itu iman yang dipercayai juga orang tuamu. Kalau ada anak-anak muda yang mulai berpikir ingin meninggalkan imanmu dalam Yesus Kristus, karena mungkin berpikir ada pilihan lain yang jadi solusi. Tetapi saudara-saudara, firman Tuhan hari ini menegaskan kepada kita bahwa janji keselamatan Mesias yang akan datang itu hanya digenapi melalui kelahiran Yesus Kristus di dalam dunia ini. Hanya melalui Yesus Kristuslah keselamatan yang dijanjikan oleh Allah itu tergenapi. Hanya melalui Yesus Kristuslah kerusakan manusia akibat dosa diperbaiki. Hanya melalui Yesuslah kuasa iblis, kuasa dosa itu dihancurkan. Di dalam Yesuslah hubungan manusia yang sudah terpisah, manusia yang terhilang dari Allah, itu kembali didamaikan, disatukan lagi. Sehingga orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus diberi kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Bukan lagi orang-orang yang harus dimurkai Allah, tetapi orang-orang yang mendapatkan kasih karunia Allah, diampuni, diterima apa adanya, dikasihi tanpa syarat. Dan kuasa dari penebusan Kristus itu yang menjadi kekuatan untuk membuat hidup kita menjadi baru. Karena siapa di dalam Yesus Kristus, dia adalah ciptaan yang baru sesungguhnya, yang lama sudah berlalu. Jadi jangan ragu lagi untuk terus percaya kepada Yesus Kristus, untuk terus mengikuti Yesus Kristus apapun yang terjadi. Karena keselamatan yang dijanjikan oleh Allah itu semuanya berpusat pada pribadi Yesus Kristus. Selain itu, kalau saudara sedang alami perasaan frustasi, saudara merasa kacau balau hidupmu, saudara frustasi karena sepertinya tidak bisa lepas dari dosa-dosamu, saudara-saudara, Yesus sudah meremukkan kepala ular
yang menggoda Adam dan Hawa. Yesus sudah menghancurkan kekuatan iblis. Dan Yesus sudah membayar lunas dosa-dosamu. Datang ke tata kasih karunia dengan keyakinan iman penuh. Apapun dosa yang mengikat hidupmu, apapun keadaan buruk yang membuat engkau menjadi frustasi, kalau engkau datang pada tahta kasih karunia Allah, maka ada kasih karunia Allah yang akan membebaskan, yang akan memulihkan hidupmu. Yang kedua, di kalimat di ayat tadi dikatakan, engkau akan meremukkan tumitnya. Tetapi Yesus juga akan digigit. Yesus akan dipatok oleh ular itu, tetapi Yesus menghancurkan kepalanya. Saudara bicara tentang Tuhan, ular itu menggigit tumit dari keturunan perempuan itu. Itu sudah jelas sekali bahwa juru selamat yang menyelamatkan manusia itu memang akan menderita. Sepertinya iblis berhasil menyerang juru selamat itu. Ada pergumulan panjang, ada permusuhan terus-menerus. Iblis berusaha menghalang-halangi. Kita sudah membaca kitab Wahyu, bagaimana iblis itu terus mengejar keturunan perempuan itu. Bagaimana Yesus ingin bagaimana iblis pengen terus merusak kehidupan orang-orang yang percaya kepada Yesus. Kalau di masa lalu sepertinya iblis sudah berhasil ketika Yesus teraniaya, ketika Yesus hancur lebur, ketika Yesus mati di atas kayu salib. Iblis berpikir untuk sementara dia berhasil mengalahkan dan menggagalkan rencana keselamatan yang diberikan Allah. Tetapi 3 hari kemudian membuktikan Yesus tidak terkalahkan. Kematiannya karena dia memang menyerahkan dirinya untuk mengalami kematian karena dia ingin menebus manusia dan dia ingin menghancurkan kuasa maut yang menjadi akibat terbesar dari kematian, dari dosa manusia. 3 hari kemudian dia bangkit dan membuktikan bahwa yang menang adalah Yesus, sementara kuasa iblis justru dihancurkan oleh Yesus. Saudara-saudara, jangan malu untuk berkata bahwa Yesus yang engkau imani memang pernah menderita. Yesus yang engkau imani memang pernah mati sebagai manusia. Dia sungguh-sungguh mati. Tetapi Yesus yang engkau imani tidak pernah terkalahkan oleh kematian. Dia bangkit dari kematian, menghancurkan kuasa maut, menghancurkan kuasa dosa, dan mengalahkan semua kekuatan dan tipu daya iblis. Karena Yesus adalah Tuhan yang bisa kita percayai. Tempat kita bergantung sepenuhnya dalam hidup ini. Ada satu kisah, seorang anak yang memiliki seorang ibu yang wajahnya rusak sama sekali. Ada sebagian di wajahnya di sini yang seperti meleleh begitu, bekas-bekas terbakar. Kemudian tangannya juga ada yang melepuh, bekas melepuh, bahkan ada beberapa jarinya hilang. Jadi ketika dia pegang makanan, orang menjadi jijik, orang mau salaman, orang menjadi jijik. Anaknya ketika anak-anak nggak ada masalah, tetapi ketika remaja, mulai ada teman-temannya yang berkata, kok ibumu seperti monster, ibumu wajahnya menjijikkan, tangannya kok menjijikkan sekali. Anak ini menjadi malu dan berkata, ibu tidak usah jemput aku ke sekolah, aku pulang sendiri. Tetapi ibunya tetap memaksa ingin menjemput. Tidak, kalau ibu mau jemput sekolah, mengantar aku ke sekolah dan menjemput, lebih baik aku tidak mau berangkat sekolah.
Ibunya akhirnya biarkan anaknya itu berangkat. Tetapi suatu saat setelah beberapa kali dia berangkat sekolah, ternyata ada tugas yang ketinggalan. Akhirnya ibunya kembali ke sekolah, mengantar tugas anaknya ke sekolah. Ketika tahu ibunya ke sekolah, ada satu temannya memberitahu, itu ibumu, monster itu datang mencarimu. Anak itu begitu marah kepada ibunya. Dia marah. Dia ambil tugasnya itu, setelah itu dia langsung pergi, tinggalkan ibunya. Pulang sekolah dia kembali marah dengan ibunya. Dia marah-marah, aku malu, teman-teman meledekku, karena ibu menakutkan sekali. Tapi kemudian ibu itu menangis sambil bercerita, "Nak, kamu tahu nggak kenapa wajah ibu itu jadi hancur seperti ini, rusak seperti ini? Jari-jari ibu sebagian hilang, dan tangan ibu melepuh semua dan kelihatan menjijikkan ini." Kemudian dia cerita, ketika kamu masih bayi, ketika ibu sedang menemani kamu, sedang tidur, sebagai seorang bayi ibu temenin supaya kamu aman, rumah kita terbakar. Ibu tidak tahu bahwa rumah kita terbakar. Setelah itu ada asap yang masuk ke kamar, baru ibu tahu bahwa seluruh rumah terbakar. Yang ibu pikirkan hanya satu, bagaimana menyelamatkan kamu. Makanya ibu peluk kamu erat-erat supaya tidak kena api. Ibu berjuang untuk bisa keluar dari kamar itu, dari rumah. Walaupun rambut ibu terbakar, wajah ibu terbakar, tangan ibu terbakar, ibu terus berjuang melindungi kamu, karena yang ibu pikirkan hanya satu, kamu selamat dari api itu. Dan engkau lihat, ini bekas-bekas dari api yang membakar ibu. Ibu bersyukur, walaupun wajah ibu rusak, tangan ibu rusak, tetapi kamu selamat, anakku. Mendengar kisah itu, anak itu menangis, merangkul ibunya, dan berkata, "Maafkan aku, ibu." Sejak saat itu, anak itu bangga sekali dengan ibunya. Walaupun temannya tetap mengejek dia, walaupun temannya tetap mengolok-olok dia karena ibunya punya wajah, punya tubuh yang mengerikan, tetapi anak itu tidak sedikit pun merasa malu dengan ibunya, karena dia tahu bahwa luka-luka, wajah yang hancur, itu bagi dia adalah tanda cinta kasih ibunya yang luar biasa. Saudara-saudara, demikian juga dengan Yesus Kristus. Setiap luka, setiap penderitaan Yesus, itu menjadi bukti bahwa Allah sungguh-sungguh mengasihi kita. Kasih itu rela berkorban. Kasih itu menginginkan yang dikasihi mengalami keselamatan, tidak terhilang selama-lamanya. Kasih itu akan berjuang bagaimana yang dikasihi itu tidak terhilang, tidak binasa, tidak dirusak oleh iblis, tidak dikuasai oleh dosa. Itulah kasih Bapa di sorga kepada kita. Sekarang pertanyaannya, sebesar apa kasihmu kepada Tuhan? Kalau kita malu mengakui Tuhan kita, apakah saudara sungguh-sungguh sadar dan tahu dan mengalami bahwa Dia sungguh-sungguh mengasihimu? Menyambut Natal yang terbaik adalah kalau hatimu semakin berlimpah dengan kasih kepada Tuhan. Saudara semakin tidak malu untuk menyatakan imanmu kepada orang lain. Saudara semakin bangga, saudara ini orang percaya, saudara orang Kristen, saudara anak-anak Tuhan. Kalau saudara semakin mengasihi Tuhan karena menyadari bahwa sebagai orang Kristen memang kadang-kadang kita diolok-olok. Tuhan kita diolok-olok oleh banyak orang. Tetapi bagi kita,
hal-hal yang kelihatannya jadi olok-olokan oleh orang lain, bagi kita itu tanda kasih Tuhan yang begitu besar dalam hidup kita. Tidak akan membuat kita mundur, tidak akan membuat kita takut. Sebagaimana Tuhan menderita demi keselamatan kita, Dia sudah menyerahkan nyawanya untuk ganti kita. Apa yang engkau sudah berikan kepada Tuhan? Seperti Ayub yang minggu lalu saya khotbahkan 2 minggu lalu, ya. Saudara-saudara, Ayub alami penderitaan yang luar biasa. Istrinya mengeluh, bahkan istrinya yang mendorong Ayub, sudah tinggalkan Tuhan saja. Tuhan membuat engkau menderita. Mengapa engkau setia kepada Tuhan yang membuatmu menderita? Udahlah, sangkal Dia saja. Tinggalkan Dia. Perkataan Ayub sungguh luar biasa. Apakah kita hanya mau menerima yang baik dari Tuhan? Yang tidak baik kita tidak mau. Apakah kita itu baru memuji Tuhan, baru beribadah kepada Tuhan, baru baik-baik kepada Tuhan? Kalau kita selalu kecukupan, apa yang kita inginkan terpenuhi, lalu ketika kita menderita, kita tinggalkan Tuhan, kita sumpahi Tuhan, bahkan mungkin kita berpikir untuk meninggalkan Tuhan. Saudara-saudara, dalam hidup manusia saja kalau seperti itu, orang akan berkata, ini orang yang tidak tahu diri. Sudah diberi begitu banyak, begitu diberi perhatian, tetapi setelah itu justru lakukan sesuatu yang buruk. Bukankah itu kita semua? Kita hanya ingin yang baik dari Tuhan. Tetapi ketika kita alami kesulitan ketika ikut Tuhan, kasih kita kepada Tuhan mulai padam. Kesetiaan kita mulai berkurang. Kita tidak lagi semangat beribadah. Kita tidak lagi semangat melayani. Karena kita sedang mengalami penderitaan dalam hidup ini. Saudara-saudara, Yesus, Anak Allah yang hidup, Juru Selamat, sudah menjadi teladan bagi kita. Keadaan apapun dalam hidupmu, ketika engkau berdosa saja, Dia rela mati untuk menebus dosamu. Apalagi ketika saudara dalam keadaan yang sebenarnya mengasihi Tuhan, Dia pasti membelamu, melindungimu. Rasul Paulus berkata, apa yang bisa memisahkan kita kasih Allah? Siapa yang dapat melawan kita kalau Allah di pihak kita? Tidak ada yang bisa melawan kita sebenarnya, karena di dalam Kristus Allah sudah ada di pihak kita. Tidak ada juga yang bisa memisahkan kita dari kasih Tuhan. Tidak ada yang bisa menghalangi Tuhan untuk tetap mengasihi kita. Tidak ada. Kelaparan, kesulitan keuangan, sakit penyakit, olok-olok manusia, aniaya, penderitaan apapun, tidak ada yang bisa menghalangi Tuhan tetap mengasihi kita. Tidak ada yang bisa memisahkan kita dari kasih Tuhan. Kalau begitu, apalagi alasannya kita tidak sungguh-sungguh mengasihi Tuhan? Apalagi alasannya kita tidak sungguh-sungguh setia kepada Tuhan? Kita tidak sungguh-sungguh mau taat melakukan firman Tuhan? Saudara-saudara, mari kita teguhkan kembali iman kita, kasih kita kepada Tuhan. Ini hari yang sangat spesial. Bulan ini bulan yang spesial. Suasana Natal, persiapan Natal. Mari kita kembali teguhkan iman kita. Tumbuhkan kasih kita kepada Tuhan. Karena kasih-Nya tidak pernah berkurang sedikit pun. Walaupun kita sering membuat hatinya berduka cita.
dari yang kita pelajari Kejadian 3 ayat 15 ini, mari kita kembali renungkan. Dosa telah merusak seluruh hidup manusia, termasuk hidup kita. Menempatkan kita semua dalam situasi yang buruk. Kita mengalami kerusakan hubungan dengan Allah. Kita sepertinya harus berjuang untuk mendekati Tuhan. Demikian juga dengan orang sekitar kita. Suami istri bertengkar tidak selesai-selesai. Saudara dengan saudara bertengkar satu sama lain. Orang tua dengan anak, teman dengan teman. Terjadi kerusakan hubungan yang menjadi masalah manusia sepanjang masa. Lalu kita malu melihat diri kita sendiri. Kita tidak puas dengan diri kita sendiri. Kita selalu ingin yang dimiliki orang lain. Kita selalu ingin menjadi orang lain. Kita tidak bisa kelola emosi kita. Ketika kita sedih, kita sangat terpuruk sekali. Ketika ada masalah, kita gampang cemas, gampang takut. Hidup kita benar-benar dirusak oleh dosa. Dan iblis tidak pernah berhenti untuk menyerang kita dengan berbagai macam cara. Musuh kita bukan darah dan daging. Musuh kita bukan pasangan hidup kita. Musuh kita bukan orang tua kita. Musuh kita bukan anak kita. Musuh kita bukan saudara kita. Musuh kita bukan teman-teman kita. Tetapi musuh abadi manusia adalah iblis yang berusaha menyesatkan dan merusak hidup manusia, membinasakan, hanya mencuri, hanya membinasakan apa yang kita miliki. Tetapi kita patut bersyukur karena firman Tuhan hari ini menjadi kabar baik yang luar biasa. Allah berinkarnasi menjadi wujud manusia sama dengan kita. Namanya Yesus Kristus. Dia datang untuk menghancurkan kuasa iblis, untuk menghancurkan kuasa dosa, supaya kita kembali bisa memiliki hubungan dengan Allah yang menciptakan kita. Supaya kita punya posisi yang baru sebagai anak-anak Allah, mewarisi berkat-berkat rohani di surga, supaya kita bisa menjadi orang yang lebih dari pemenang dalam hidup ini. Jadi, penderitaan dan kesulitan apapun, jangan biarkan hal itu memisahkanmu dari Tuhan, memisahkanmu dari kasih Tuhan. Karena sesungguhnya tidak ada apapun di dunia ini, kesulitan, masalah, penderitaan apapun yang bisa memisahkan kita dari kasih Tuhan, yang membuat Tuhan berhenti mengasihi. Apapun keadaanmu, kasih Tuhan kepadamu tetap tersedia. Tuhan tetap mengasihimu. Amin.